بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وأشيره وأصلهم فرعهم ووالدينا وأولادنا، بأن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين ودون الآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para ustadz, para kiai, para pengurus, orang-orang tua kami, ayah bunda, para sepuh bini sepuh, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam majelis ilmu, dalam majelis kebaikan. Berharap bahwa segala amalan-amalan kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus Allah curahkan, Allah limpah ruahkan, dan ulu salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad, yang pada hari ini kita masuk ke bab yang berisikan 8 nasihat dan masuk ke nasihat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu, dan nasihat yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar, meridai Allah Subhanahu wa taala akan beliau, man taraka fudulal kalami munihal hikmata, barang siapa yang meninggalkan kelebihan berbicara, munihal hikmata, niscaya dia diberikan, dianugerahkan hikmah. Hikmah yaitu ilmu kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu halawatul imani qalba mri'in hatta yatruka ba'dal hadithi khawfal kadhibi wa in kana sadiqan. Yang pertama, beliau menyatakan tidak masuk halawatul iman, kemanisan, kelezatan iman kepada seseorang, qalba mri'in, kepada hati seseorang, hatta yatruka ba'dal hadis, sampai dia itu mau meninggalkan sebagian pembicaraan, khaufal kadhibi, karena takut berbohong.
Wa in kana shadiqan, sekalipun ternyata pembicaraannya benar. Wa yatruka ba'dal mira'i, dan tidak akan, dan juga dia itu wa yatruka ba'dal mira', dia juga meninggalkan apa? Meninggalkan sebagian perdebatan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia dalam posisi yang benar. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nasihat yang pertama, kita sadar bahwa berbicara, mengutarakan maksud itu merupakan bagian dari kebutuhan kita. Tidak ada orang yang tidak mau bicara, tidak ada. Hatta orang pendiam sekalipun dia butuh berbicara, karena bicara merupakan kebutuhan manusia. Tapi manakala ternyata bicaranya itu kelebihan, nah ini yang jadi masalah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terinspirasi dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan seperti ini dalam bahasa kita. Segala perkara kalau sudah kelebihan itu pasti enggak bagus. Artinya kita menganggap bahwa misalnya minum obat itu bagus. Wah, ini biar sehat. Tapi kalau minum obat overdosis, aman dok? Aman. Innalillah. Nah, wassalam. Jadi ternyata tidak lepas dari kaidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya. Maksudnya pada aspek perkara dunia. Jadi kalau ngobrol itu kan kebutuhan manusia, kebutuhan kita untuk berkomunikasi, ngobrol, bercerita, ngomong, kemudian diskusi, apapun itu. Nah, tetapi kalau sudah pada ambang batas kelebihan ngomong, nah ini tidak bagus lagi. Maka orang-orang yang meninggalkan kelebihan berbicara, maksudnya dia bicara seperlunya saja, kata Sayyidina Umar bin Khattab, munihal hikmata, niscaya dia akan diberikan hikmah daripada Allah. Hikmah artinya kebijaksanaan yang muncul daripada hati. Hikmah artinya ilmu-ilmu rahasia, kebijaksanaan yang diberikan Allah yang tak diberikan kepada orang banyak. Ikhwan dimuliakan Allah, kita lihat bahasa kita Palembang, jangankan jantan, jangankan laki-laki, perempuan pun kalau nyenyes tidak bagus. Nyenyes itu maknanya apa? Maknanya kelebihan ngomong. Ya, perempuan kita paham lah bahwa mereka lebih banyak kebutuhan untuk mengeluarkan kata-kata setiap hari. Tapi kalau sudah semuanya dikomentari, itu kelebihan sudah, maka tidak akan dapat hikmah. Orang yang meninggalkan hikmah, orang yang meninggalkan banyak berbicara, kelebihan bicara, itu maka niscaya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, diberikan hikmah, diberikan ilmu, kebijaksanaan, rahasia-rahasia hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak masuk kelezatan iman. Halawah ini artinya, makna awalnya halawah itu artinya manis. Manis. Kalau kita sering, kalau ketemu di Arab, kalau orang Arab ngasih halawah, bisa jadi coklat, bisa jadi kurma yang dilumuri coklat, intinya hal-hal yang manis. Tapi kalau halawah, sopir-sopir Mesir itu halawah minta duit. Ya, halawah katanya. Maksudnya itu minta tips lah. Ya, jual lah barang 1.000-2.000 rupiah kan. Nah itu halawah. Tetapi juga kalau sudah halawah atau hilwa dalam konteks makanan, maka dia jadi artinya enak. Izai, hilwa awi kata orang Arab, berarti enak sekali. Nah, berarti ketika beliau bersabda tidak masuk halawatul iman, lezatnya iman kepada Allah. Qalbam mri'in, dan kelezatan iman itu tidak akan masuk kepada hati seorang hamba, seseorang itu, hatta yatruka ba'dal hadis khaufal kadhibi wa in kana shadiqan. Dia tidak akan masuk rasa lezatnya iman kepada Allah dan hari akhir dan yang lain-lain kepada hati seseorang sampai dia mau rela meninggalkan kelebihan berbicara. Artinya dalam bahasa kita bicara yang tak perlu. Kenapa? Takut berbohong, takut berdusta, sekalipun ternyata
yang dia omongkan benar. Maka ikhwan, ada satu kaidah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, dan ini sudah menjadi kebijaksanaan yang diajarkan oleh guru-guru kita maupun orang-orang tua kita, dan biasa menjadi nilai di masyarakat. Beliau menyatakan apa? Beliau menyatakan wa laisa kullu haqqin yuqal. Wa laisa kullu haqqin yuqal. Dan tidak semua yang benar-benar itu harus disampaikan. Maksudnya adalah bahwa kalau kita berbicara, satu, pertama harus sesuai konteksnya. Itu satu. Yang kedua, kita harus melihat kepada siapa kita bicara. Ketika kita bicara kepada orang-orang yang mungkin orang awam, tidak usah bicara pembahasan kitab-kitab yang ada di pesantren. Itu tidak bijaksana. Kemudian ketika kita sebagai kepala keluarga, tidak semua penderitaan kita di luar ketika kerja, cari nafkah segala macam harus diceritakan kepada istri. Pun seorang istri pun tidak harus ceritakan hal-hal yang tak penting kemudian diceritakan kepada suami. Karena kenapa? Pembicaraan itu disesuaikan dengan kepada siapa kita bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang yang menyampaikan itu maka bicara seperlunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang mengajarkan kepada kita bahwa beliau banyak bicara kapan, kalau itu berkaitan dengan konteks wahyu, menjelaskan perkara, sahabat bertanya. Tapi selebihnya maka beliau lebih banyak diam. Bukan berarti kita harus jadi pendiam, tidak. Tapi artinya kita meninggalkan bicara yang kadang tak perlu, takut kalau kebanyakan ngomong nanti terpeleset lidah kita jadi berbohong. Nah ini penting sama-sama untuk al-faqir saya indahkan kita bersama. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena dalam sebagian besar di kehidupan masyarakat, budaya ngopi itu kan, anak-anak muda di baru tahu dia ngopi. Zaman dulu orang-orang tua gitu, di warung-warung kopi hitam tuh naik. Nah, kopi kalau sudah dengan rokok biasanya gesahannya sudah macu-aru, ceritanya itu sudah macam-macam. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, sampai Maroko, dari Bangkok sampai ke Bangka dibahas gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang sudah tidak ada yang urgensi lagi bicara, itu biasanya kemudian sudah bahas ini, bahas itu, menyinggung perasaan, sudah tidak ada konteks awalnya. Dan itu biasanya sudah banyak bohong-bohongnya. Maka ada istilah kami di dusun, begesani lemak dari makan. Kalau sudah bergesa lemak dari makan, ya ikhwan, biasanya hikmahnya akan hilang dari situ. Karena kenapa? Karena kita bicara itu kan untuk mengutarakan maksud, menyampaikan tujuan, menyampaikan apapun informasi misalnya. Tapi ternyata kalau kita sudah ngobrol hanya sekedar untuk ini dan itu, selesai. Apalagi kalau sudah berbohong itu sudah selesai. Hanya apa? Hanya tujuan supaya dia disenangi tengah masyarakat. Ini terjadi. Maka justru dalam satu majelis, dalam satu pembicaraan, ada orang 5 nongkrong ngopi misalnya, kita pasti akan segan kepada siapa? Kepada orang yang nggak banyak bicara, pasti. Kalau sudah orang banyak ngobrol, apalagi itu tadi biasanya macu-aru, semuanya dibahas segala macam, biasanya dia akan hilang wibawanya di depan masyarakat. Orang akan lebih cenderung lebih mudah untuk meremehkannya misalnya. Nah, karena kenapa? Karena orang yang banyak ngomong akan takutnya dia akan terpeleset lidahnya kepada arah berdusta. Kemudian selanjutnya ternyata ada orang yang meninggalkan kelebihan bicara, yang memang niatnya untuk menjaga lisannya jangan sampai berbohong, maka ini orang akan mendapatkan kelezatan dalam imannya kepada Allah. Kemudian seseorang itu tidak akan mendapatkan lezatnya iman itu sampai yang kedua, dia meninggalkan perbantahan sekalipun pendapatnya benar. Nah, bapak-bapak, ini cerita satu saat, ini cerita Al-Habib Ali Al-Jufri. Ketika beliau, judulnya sih diajak diskusi oleh teman-teman yang tidak sepaham. Kata beliau, ramai sekali. Ketika ramai seperti itu, kata beliau, baik, saya cuma punya satu syarat saja. Apa? Tolong ketika saya lagi ngomong, jangan dipotong dulu.
sehingga pembicaraan saya runut, sehingga bisa sampai kepada maksud tujuan. Tolong itu saja, jangan dipotong. Selebihnya mau ngomong itu terserah. Maka ketika beliau menjelaskan ini tentang masalah khilafiyah, beliau jelaskan ini. Ngomong yang ini menyela, yang ini interupsi, ini segala, sampai ribut ketika beliau tak sempat ngomong. Kata beliau, baik kalau begitu, kalau ini tujuannya, maka saya akui saya kalah, bapak-bapak menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dibutuhkan hati yang besar untuk meninggalkan perbantahan sekalipun kita benar. Dibutuhkan orang yang hebat sehingga dia mampu mengalahkan ego. Orang kalau sudah merasa benar dan itu dibarengi dengan ego, biasanya mantonya terjepit begitu. Ngotot, urat leher berjengkaran bahasa kami. Keluar sampai meninggikan suara, sampai seolah-olah yang di depan itu adalah musuhnya. Maka orang yang meninggalkan hal seperti itu, dia akan mendapatkan lezat iman kepada Allah. Artinya kalau dipahami secara terbalik, kalau orang yang ngotot dengan kebenarannya, biasanya dia susah mendapatkan lezatnya iman kepada Allah. Lezatnya iman itu apa sih maknanya? Lezatnya iman itu adalah ketika ada orang azan, Masya Allah, lemaknya terasa azan ini dengarnya. Nah itu lezat iman. Karena kenapa? Azan merupakan syariat daripada Allah, yang bawanya Rasulullah. Maka lezatnya dalam konteks apapun, ketika kita punya hubungan dengan Allah, dalam kondisi apapun, hatta dia hidup sengsara, misalnya dia ditimpakan musibah, tapi dia punya kelezatan iman, hal tersebut tidak akan dirasakan. Yang ada adalah Allah, ini kehendak-Mu ya Allah. Dia sabar, dia ikhlas, ada rasa berlapang dada. Itu bagian dari rasa lezat beriman kepada Allah. Tapi orang-orang yang ngotot sekalipun pendapatnya benar, sampai muncul kata-kata nih kau, nah itu kan sudah ngotot, biasanya sudah tidak mendapatkan kelezatan iman. Maka orang-orang yang meninggalkan kelebihan ngomong itu, banyak ngomong itu, maka mereka diberikan hikmah, kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Jadi apa yang kita tinggalkan? Kelebihan bicara yang tak perlu. Kemudian yang kedua, kalaupun memang terjadi harus diskusi berbantah-bantahan, ya sudah tinggalkan. Maka satu perilaku orang-orang para pendakwah yang dicontohkan oleh teman-teman jamaah tabligh misalnya, atau guru-guru kita, para habaib, orang-orang tua yang sudah sampai pada taraf bijaksana, hindari perbantahan sekalipun kita benar. Karena kenapa? Karena ketika kalau sudah berbantah, judulnya sudah bantah-bantahan, Pak. Kalau sudah tidak lillahi ta'ala, sering kami sampaikan, yang menang takutnya sombong, yang kalah takutnya dendam. Padahal yang dibahas hukum Allah, padahal yang dibahas hukum syariat. Misalnya contoh kecil, bahas kunut, akhirnya debat kusir, yang ini pakai dalil, ini pakai dalil, berbantah-bantahan, akhirnya putus, renggang persahabatan, persaudaraan. Masalahnya masalah khilafiyah, tapi gara-gara berbantahan ini hilang kekerabatan, hilang keakraban. Mencari sesuatu yang sunnah dengan cara yang Allah tak ridha, itu Allah tak akan ridha. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah, maka penting untuk disampaikan kepada kita semua bahwa berbantah-bantah itu yang kedua, bahaya yang tidak kalah hebatnya, akan mengeraskan hati. Hati kalau sudah keras bahaya. Maka berarti kalau kita sudah melihat ada orang yang sudah ngotot, ya khair Pak Haji, atau ya khair Pak, baik, saya salah, saya kalah, ya sudah, terima kasih, assalamualaikum. Pak, ini tidak muncul kecuali dari orang yang berbesar hati, Pak, sekalipun dia muda. Maka yang seperti ini untuk menunjukkan kedewasaan seseorang adalah bagaimana ketika dia diskusi, debat, kemudian segala macam, ternyata dia banyak mengalahnya. Maka itu akan kelihatan kebesaran hatinya. Dan sayangnya yang dipertontonkan, yang nilai pendidikan yang dididikkan kepada kita, apalagi urusan dunia 2024 ini, sudah berbantahan. Dan itu menjadi konsumsi publik. Bapak-bapak dimuliakan Allah, yakin orang-orang ini tidak punya niat untuk ngajari kita tentang berbantahan. Yang lagi ngomong bantah sampai tegang urat leher.
Tapi kalau setiap hari dipertontonkan kepada kita, itu menjadi pengajaran untuk kita semua. Maka berarti bagaimana caranya? Tinggal kepada daripada hati kita keruh, daripada hati kita hitam, tinggalkan seperti itu. Hatta untuk nontonnya saja tidak usah nikmati. Kenapa? Ini kenyataan yang berlaku. Ketika seseorang berbantahan atau kita hobi nonton, menyaksikan acara-acara seperti ini, kita kan pasti punya jagoan nih. Jagoan saya ini, sementara orang lain jagoannya ini. Ketika yang ini musuh dari jagoan kita kalah, bagaimana sikap kita? Senang kan? Nah, ini sudah menyatakan hati kita sudah mulai keruh di situ. Berarti tinggalkan apa ya? Segala potensi yang akan menyebabkan hati kita keruh keras sudah tinggalkan saja. Cari gawe lain yang lebih manfaat kira-kira buat kita. Selanjutnya, wa man taraka fudulan nadhri muniha khusyu'al qalbi. Dan barang siapa yang meninggalkan kelebihan banyak teori, banyak berbantahan tadi, muniha khusyu'al qalbi, maka niscaya dia akan diberikan kekhusyuan hatinya. Wa min alamatil khusyu', dan termasuk daripada tanda-tanda khusyuk, annal abda, seorang hamba itu, idza ghadiba au khulifa, apabila dia emosi atau murka atau marah, au khulifa, atau diselisihi pendapatnya, au rudda alaihi, ataupun pendapatnya atau dirinya ditolak oleh orang lain, istaqbala dzalika bil qabul, dia menerimanya dengan hati yang terbuka. Kami ulang, tanda orang yang khusyuk itu atau tanda khusyuknya hati, seorang hamba itu apabila dia murka atau dia diselisihi pendapatnya atau dia bahkan ditolak oleh orang lain, maka dia menerimanya dengan hati yang terbuka. Dia terima saja, biasa saja. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Jadi barang siapa yang meninggalkan banyak berteori, maka dia akan diberikan khusyu'ul qalbi. Khusyu'ul qalbi akan diberikan kehusyuan hati. Orang itu tidak usah harus banyak berteori. Ngomong ini, ngomong tentang itu, panjang sekali. Ketika ditanya, belum melakukan apa-apa. Ada orang memberikan tes pada orang lain. Kata beliau itu seperti ini, bahwa bapak-bapak, yuk kita bersedekah yuk. Cara sedekah itu adalah satu, katanya, tidak perlu ikhlas. Sedekah itu yang penting sering dan nominalnya besar. Wah, ditentang oleh orang lain. Ada pernah nyantri lah, keluar dalilnya, hadisnya, innamal a'malu binniyat, macam tentang ikhlas, wa ma umiru illa liya'budu. Yang ini ngomong yang pertama gampang saja. Sudah sedekah belum? Diam. Kita nih kebanyakan dalil, kebanyakan teori, sampai-sampai kita lupa untuk mengamalkannya, lupa untuk action. Teorinya panjang, banyak sekali nazariyahnya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya sampai hampir bergesekan pendapat, tiba-tiba kemudian apa? Kemudian ternyata tak melakukan sama sekali. Bicara tentang kemajuan Indonesia ini, sundul langit sampai ke langit tinggi teori. Tapi maaf, ketika dia nyetir mobil, berhenti di jalan, di ban itulah dia kencing. Nah, bikin Indonesia maju. Nah, bikin Indonesia maju, teorinya kemana, ke hulu ke hilir segala macam. Buang sampah masih di bawah rumah atau di sungai, jempol ke bawah orang seperti itu. Ya kan, dimuliakan Allah. Maka dinyatakan bahwa orang yang khusyuk itu bagaimana? Setelah orang yang meninggalkan banyak berteori itu biasanya hatinya khusyuk. Dan kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu tanda kekhusyuan hati itu adalah ketika dia ditentang orang lain, ya biasa baik. Ada kan orang yang kalau sudah ditentang pendapatnya hendam, guru nih, kemudian dia diprotes sama muridnya atau dosen, diprotes sama mahasiswanya. Tunggu kau dapat C- kau. Ini kan ada yang lain, mungkin ada oknum, bukan dosen, masya Allah, tapi oknumnya masing-masing.
Ada mungkin seorang guru ngajar, ibu budak ini merotes, tunggu kau, tak kunain ke kau, itu kan sulit, itu belum khusyuk hatinya, belum legowo, bukan sate. Jadi belum legowo, belum berbesar hati. Maka orang-orang yang khusyuk ketika ditentang, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika ditentang, ceritanya masyhur, ma'ruf. Kemudian kita sudah tahu ketika beliau setiap hari diludahi, dicaci, dihinakan dengan kata-kata yang tak pantas. Kemudian orang ini hilang, Rasulullah bukannya sedih, beliau marah, malah dicari, mana lawang itu kemarin. Ternyata dengar sakit, langsung disambangi. Nah, Rasulullah tidak pernah ambil hati, itu menunjukkan bahwa hatinya khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap punya hati seperti ini, Pak. Karena kita ini, Pak, dalam satu kesempatan pun ketika ada orang yang misalnya 7 orang berjejer, kita masuk dalam 7 orang itu, kita di tengah, ada orang lain datang salaman, yang 6 disalam, kita tidak. Kita langsung udah ini. Kita berharap bahwa kita ya sudahlah, mungkin dia tidak terjenguk dengan kita. Mungkin saat itu maksudnya dan kelilipan berhusnudzon. Orang yang berhusnudzon ketika ditentang, ketika ditolak, ketika dihina, maka itu menuntut dan di hatinya biasa saja menunjukkan bahwa ini orang yang khusyuk hatinya. Berarti indikatornya gampang, kalau kita ini masih baperan, bahasa udah sekarang, berarti hati kita belum khusyuk. Maka bagaimana cara supaya khusyuk? Tinggalkan banyak-banyak memandang, banyak mencari teori, kita banyak-banyak berpraktek, kita memasang aksi di depan Allah SWT untuk beramal, bukan sekadar cari dalil sampai lupa untuk beramal. Kemudian selanjutnya, wa man taraka fudul at-ta'ami muniha ladzatal ibadah. Berat ini. Barang siapa yang meninggalkan kelebihan makan, maksudnya makannya berlebih-lebihan. Dengarkan ini. Kita ini nak sarapan setelah ini. Ya. Barang siapa yang meninggalkan kelebihan makanan, maksudnya makan yang berlebih-lebihan, munihalat datal ibadah, niscaya dia diberikan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara 'alal qutis syadidi sabran jamilan askanahu Allahu minal firdausi haitsu syaa. Barang siapa yang sabar terhadap al-qutus syadid, terhadap makanan pokok, artinya dia banyak berlapar, dengan sabar yang baik, dengan sabar yang bagus, niscaya Allah menempatkannya di dalam surga Jannatul Firdaus, di lapak manapun yang dia ingin tinggal. Ikhwan dimuliakan Allah, sabar terhadap makanan ini pertama maknanya meninggalkan sesuatu yang kita sukai untuk dimakan. Misalnya begini, Pak, ada dikatakan oleh guru kami, salah satu cara yang sederhana untuk melatih syahwat kita adalah kita ini ada pempek, ada tempe. Lembang makannya apa? Pempek. Nah, carilah tempe gitu beliau. Latihannya di situ. Baca tidak. Seminggu dah cukup. Ada pempek, ada cukup, ada tempe. Ayo pak makan pempek, makan apa? Ada tempe situ, dia makan tempe. Masya Allah, ini orang hebat. Ini orangnya biasanya ketika dia beribadah itu biasanya luar biasa, lezat dalam beribadah. Yang bikin kita tak lezat ibadah ini kan karena makmano nak khusyuk, karena kekenyangan makan tiba-tiba sudah minal khusyin, termasuk orang-orang khusyuk. Makanya para kiai zaman dulu, mereka kadang ngasih pelajaran itu kepada murid-muridnya, pengajian itu dari jam 9 ke atas. Jam 7 sampai 8 itu peramalan, zikir, wirid, hizib, kemudian rotib. Kemudian 9 baru bahas hadis. Kenapa? Makannya jam 5 petang. Jadi ketika jam 9 sudah lapar-lapar itu, tidak kodak ngantuk lagi. Karena ngapuk perut keroncongan. Tapi kalau yang sudah misalnya tausiah seperti ini, makan dulu kita makan, pakai nambah lagi, itu biasanya itu tertunduk semua biasanya. Ya, tertunduk untuk memikirkan nasihatnya, bukan ngantuk. Biasanya coba
tahu-tahu yang tausiah lah hilang, ada adik lagi. Nah itu masih saking khusyuknya. Ikhwan yang dimuliakan Allah, maka yang dicontohkan seperti Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Beliau itu kalau makan sehari semalam itu sekali makan cuma 3 suap, itu masya Allah beratnya. Maka kelihatan beliau tuh apanya aura warok zuhud nampak dari bentuk orang sufi itu. Lihat nanti cari Habib Zaid bin Smith, masih hidup beliau di Madinah. Mungkin yang umroh berangkat ke Madinah, doa ada banyak-banyak biar bisa ketemu dengan beliau, masya Allah. Itu ahli warok zaman ini salah satunya beliau. Itu masya Allah betul-betul kelihatan aura seorang yang sufi itu ada di beliau. Orang yang zuhud luar biasa. Karena memang ketika makan yang lain masih makan beliau selesai. Dan tidak dibikin-bikin karena sudah terbiasa. Nah kita ini mendak habis, tidak selesai. Membaca piring kawan kita juga yang baca mendak habis langsung dimaju sini. Nah biasanya orang-orang yang meninggalkan kelebihan makanan, maksudnya makan yang berlebihan, itu akan diberikan lezat ibadah kepada Allah. Tilawahnya enak, sholat sunnahnya enak, zikirnya enak. Karena kenapa? Karena tidak terganggu dengan kelezatan makan yang membuat kita mungkin ngantuk atau apa. Hakadha. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu wa athara ala nafsihi ghufira lahu. Siapapun yang punya keinginan atau punya syahwat terhadap sesuatu, kemudian dia meninggalkan syahwat itu untuk dirinya, maka niscaya dia diampuni. Maksudnya mana contoh yang tadi? Pengennya lah terhidang di depan, pengen yang makan pempek, ditinggalkannya makan misalnya makan roti kukus kayak misalnya. Nah ini orang seperti ini diampuni oleh Allah SWT. Maka saya lupa kiai siapa, ini kiai terkenal dari Banyumas. Itu salah satu guru Habib Lutfi bin Yahya ketika muda. Nah, kiai ini untuk menahan syahwat, latihan syahwatnya, jadi beliau lama berpuasa, kemudian ketika puasa beliau hidangkan makanan yang paling enak, dihidangkan di depan beliau, minta dihidangkan depan bujuk-bujuknya, sementara beliau tolong ikat diriku, diikat di kebal. Jadi di depan beliau itu makanan yang lezat segala macam, kemudian kondisi lapar, sementara beliau diikat, dipandang itu makan pengen, sampai keluar hilang rasa keinginan tersebut, syarat tersebut sampai hilang. Dan dalam penampakan, dalam penglihatan beliau itu dari diri beliau itu keluar semacam seperti seekor anjing. Jadi maksudnya apa? Itu seperti syahwat, seperti hawa nafsu yang dalam bentuk itu keluar dari beliau, akhirnya selesai. Dan setelah itu istilahnya mujahadah beliau. Maka kalau sudah makan sudah biasa saja, sudah bukan yang diperhatikan enak atau tidaknya. Kita nih kan ngapo kadang begawe sebulan menabung hanya untuk makan di sana. Oh terkenal satenya, masya Allah, lemak nian. Kata lemak nian itulah menggambarkan syahwat. Hati ini apa itu ajib nian, rawonnya, rawon setan, rawon belis, rawon dedemit itu ada di situ. Pokoknya lemak galau. Nah, sementara bagi orang-orang yang sudah mujahadah mendekatkan diri kepada Allah, nak rawon ini, nak sate ini, nak roti biasa, nak nasi putih, tetap sama di antara mereka. Nah untuk sampai pada derajat ini tuh butuh mujahadah, yaitu dilakukan oleh kiai tadi. Dia hidangkan, suruh muridnya menghidangkan makan paling enak, paling lezat. Beliau kondisikan lapar betul-betul, pengen sekali makan itu, tapi ternyata beliau diikat, kondisi terikat, sehingga ketika dia selesai maka cuma biasa aja, rasa itu sudah tak penting lagi bagi beliau. Kita ini kan masih mementingkan rasa. Sakingnya tuh lah dijut micin lagi. Nah itu generasi micin. Maka orang-orang seperti ini niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Daruqutni, dan ini hadis diriwayatkan Al-Imam Daruqutni. Kemudian selanjutnya wa man taraka fudulad dhahki muniha al-haibata. Dan barang siapa yang meninggalkan tertawa yang berlebihan, munihal haibata, niscaya dia akan diberikan haibah, diberikan wibawa. Orang-orang yang
tertawanya berlebihan, cenderung kita akan meremehkan atau cenderung akan diremehkan. Adonian Pak, kalau sudah penesahan kelebihan itu terus ketawa-ketawa, kemudian biasanya jangankan orang sebaya, bahkan anak kecil pun akan mau, wah bapak ini pacak dirorei. Nah, pacak dirorei itu berarti dia sudah hilang wibawanya. Kita ini tidak nyari wibawa tidak. Tapi kalau sudah kembali lagi di konsep awal, segala sesuatu yang berlebihan itu tak akan bagus. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang meninggalkan banyak tertawa, Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, barang siapa yang meninggalkan banyak tertawa, maka dia akan diberikan haibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yaqulul kalimata, sungguh-sungguh dia mengucapkan kalimat, la yaquluha illa liyudhika bihan nas, yang dia tujuannya adalah untuk membuat tertawa manusia, yahwi ab'ada mimma bainas sama'i wal ard, maka niscaya dia akan dijauhkan atau akan jauh dirinya sebagaimana jauhnya antara langit dengan bumi. Wa innahu la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamaihi, dan selanjutnya dia akan lebih banyak terpeleset gara-gara lisannya dibandingkan dengan terpeleset kakinya. Ikhwatal iman, orang yang memaksa-maksakan diri untuk membuat tertawa orang lain, lucu-lucuan, maka satu, kata Rasulullah, akan dijadikan dia antara dia dengan surga, dia dengan surga Allah jadikan lebih jauh di antara jarak antara langit dengan bumi. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang terus memaksa-maksakan diri untuk bikin ketawa manusia, bisik biar ngocok perut lah istilahnya, untuk mencari perhatian manusia, maka yang seperti ini akan kita lihat sering terpeleset lidahnya dibandingkan dengan kalau kakinya yang terpeleset. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, apakah humor itu tidak boleh? Kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu humornya itu Masya Allah. Tetapi kemudian apakah gara-gara itu kemudian berbohong? Tidak. Apakah kemudian Rasulullah hilang wibawa? Juga tidak. Mengapa? Karena beliau membuat tertawa teman sahabat-sahabat beliau bukan dalam konteks yang berlebih-lebihan. Bercanda ada bercanda, tapi selebihnya tidak seperti itu. Nah, kita ini kan memaksa-maksakan diri sampai muncul acara stand up komedi segala macam. Yang seperti ini, yang niatannya untuk membuat tertawa manusia, biasanya lidahnya sering terpeleset dibandingkan dengan kalau kakinya terpeleset. Maka kita lihat ada orang-orang yang tujuan seperti itu sering kena delik, dijerat dengan hukuman mungkin pencemaran nama baik segala macam, karena dia terbiasa untuk membuat lucu orang lain sampai kehabisan konten. Dia kadang membahas aib-aib atau tentang pribadi orang lain. Nah, ini yang terjadi di antara manusia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita akan berupaya untuk meninggalkan banyaknya tertawa. Tertawa bagus, tapi kalau sudah kebanyakan tertawa itu akan hilang haibahnya. Kemudian selanjutnya, waman tarakal mizaha munihal bahaa. Waman tarakal mizaha munihal bahaa. Barang siapa yang meninggalkan bercanda, maka juga dia akan diberikan baha. Al-baha itu wibawa, keagungan. Kita lihat ya ikhwan, betapa banyak bahwa bercanda itu tujuannya adalah untuk membuat akrab sesama kita. Tapi kalau sudah setiap hari bercanda, lagi-lagi orang akan hilang harga dirinya. Maka orang yang punya harga diri salah satunya orang yang terus menjaga jangan sampai kelebihan bercanda. Tiap hari bercanda, hatta kepada istri tiap hari, hampir setiap saat bercanda. Di tengah keluarganya omongannya tidak akan didengar. Ada waktunya bercanda, tapi ada waktunya serius. Orang yang kebanyakan serius hidupnya tegang. Di rumah itu pecah, ada perang dingin. Tapi kebanyakan bercanda, orang yang bercanda tersebut akan hilang, omongannya tak akan didengar, akan hilang wibawanya. Maka betul itu terjadi. Maka tetap sekadarnya saja.
Kemudian selanjutnya, wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Dan barang siapa yang meninggalkan cinta dunia, diberikan cinta akhirat. Dinyatakan oleh para ulama, fa innad dunya wal akhirah talibatani matlubatan. Karena sesungguhnya dunia dan akhirat itu penuntut dan dituntut. Maksudnya bagaimana? Fa talibul akhirah tatlubuhud dunya. Orang yang menuntut akhirat, dunia yang mencari dia. Orang yang fikirnya kepada akhirat saja, dunia akan ikut. Tapi kalau ada orang yang pikirnya dunia saja, maka dia tidak akan diikuti oleh akhirat. Artinya apa? Orang yang mencarinya akhirat, dunia akan ikut. Maka kita lihat ya ikhwan, ada orang-orang Pak, yang dia hidupnya untuk sedekah, memberi manfaat, berkhidmat. Itu hidupnya tidak akan fakir, perhatikan. Tidak akan fakir, tidak akan kesusahan. Karena kenapa? Ketika dia mengagungkan akhirat, dunia ini akan menjadi kecil dalam pandangan. Maka akhirat dunia itu, pada yang mencintai akhirat, maka dunia akan datang mengejar-ngejarnya. Seperti bayangan yang mengikuti seseorang. Kita lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana para sholihin terdahulu, kalau sudah mereka mengejar akhirat dan ternyata dunia datang tertunduk-tunduk kepada mereka. Sementara wa talibud dunya tatluhul akhirah. Sementara kemudian orang-orang yang mencari dunia, maka akhirat yang akan mencarinya. Orang mencari dunia, maka dia akan dituntut akhirat. Maksudnya kelak di akhirat orang seperti ini akan dituntut bahwa engkau yang membesarkan dunia, sehingga kemudian akhirat menuntut kepada dia. Ikhwan dimuliakan Allah, orang-orang yang hidupnya hanya mengurusi dunia, maka himmahnya, semangatnya untuk akhirat itu akan hilang. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang himmahnya, perhatiannya kepada akhirat, maka dunia ini akan gampang saja. Lihat Pak, kalau orang sudah untuk akhirat, ini contoh kecil, lihat, perhatikan di masyarakat. Pengurus masjid, pemilihan pengurus masjid, kalau semuanya lillahi ta'ala, biasanya kita sudah setengah jam selesai cari pengurus masjid. Tapi di masjid, kalau untuk jadi pengurusnya itu yang diharapkan dunia, 3 hari 3 malam tidak selesai. Bantah-bantahan, berlanjut, kemudian bertikai pihak ini dan itu, ya. Talibul akhirah, orang yang mencari akhirat, urusan dunia itu tidak akan dia bikin susah. Jadi Pak, begini-begini, oke, aman, siap. Tapi kalau orang yang talibud dunia, mencari dunia dalam masjid misalnya, lihat susah. Dengan ini tidak setuju, ini tidak sepaham, dengan ini tidak sepaham. Nah, sekarang kenapa? Karena dia cari dunianya. Maka orang-orang yang mencari akhirat urusannya gampang. Kenapa? Karena dia pikir akhirat ini susah, jangan bikin susah lagi hidup dunia ini. Kalau kita bikin ini, bikin itu, susah urusan kita dunia, takut di akhirat susah. Dan kalau sudah susah akhirat, selesai sudah kita. Maka bapak-bapak, kita akan lihat siapa orang-orang yang menuntut akhirat, mencari akhirat. Biasanya orang yang menggampangkan sesuatu. Maksudnya bukan dianggap remeh, tidak. Tapi misalnya, Pak, kami ini minta tolong, mana lah Pak? Sudahlah gampang. Anakmu suruh datang begawe di sini. Ingat kita pajak dia aja dipajak. Tapi kalau yang cari dunia itu Pak, orang yang besar dunia itu, dalam dirinya dunia saja tuh, biasanya itu Masya Allah, urusan akhirat itu dipersusah untuk dirinya. Ini masjid, ada IMB-nya enggak, segala macam. Ujung-ujungnya tidak keluar juga duit untuk bantuan. Nah, jadi naudzubillah sama naudzubillah. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa man tarakal istighala bi'uyubi ghairihi munihal islah bi'uyubi nafsihi. Dan barang siapa yang meninggalkan, menyibukkan diri dengan aib-aib orang lain, diberikan kemaslahatan untuk memperbaiki aib dirinya. Jadi kita punya potensi, punya tetangga, ternyata dengar kita tetangga ini punya aib, sudah kita tinggalkan itu, kita fokus pada aib kita sendiri, maka Allah akan menggampangkan kita untuk memperbaiki diri sendiri. Dan bapak-bapak,
Untuk mencari aib ini kan gampang-gampang susah. Maka bagaimana cara kita mencari aib diri kita sendiri? Pertama dikatakan ulama, satu, kalau kita ketemu dengan orang yang sudah pada derajat kasyaf, yang hatinya bersih sehingga tahu karakter kita, maka dekati, minta nasihat pada orang tersebut. Yang kedua, kalau kita punya teman, maka teman ini jujur, tolong berikan kepadaku, tunjukkan kepadaku apa kekuranganku. Dan kalau sudah teman ngasih tahu kekurangan kita, ya gak usah laju jadi marah itu kan. Yang ketiga, bikin list dosa. Dosa ini. Terus masukkan diri kita, saya ini nyangkutnya di mana. Dan jujurlah dengan diri kita. Itu akan efektif, Pak. Jangan permisif dengan diri kita. Dosa ini, aku tidak dosa ini. Dosa ini, tidak, aku belum, aku bukan. Selesai, tidak akan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Yang keempat, hatta dikatakan kita butuh kepada musuh atau orang yang benci kepada kita. Karena orang yang benci kepada kita akan menunjukkan kesalahan atau aib kita secara gratis. Jadi kalau ada orang benci, manfaatkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara minta kepada dia, atau dia sadar atau tidak, dia akan menunjukkan aib kita. Dan ketika dia sudah menunjukkan aib itu, terimalah, oh ini aibku ya Allah. Maka ucapkan terima kasih untuk musuh kita atau yang membenci kepada kita. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini pekerjaan yang ringan-ringan, berat atau gampang-gampang susah. Tapi kalau kita semuanya memang niatannya adalah untuk akhirat, insyaallah semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bitaqwallah. Sebelum masuk waktu syuruk, jika ada pertanyaan kami persilakan. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.